Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita dengan NIM A1D1818022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi dan sampel. Adapun populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dariska Amalia dengan NIM A1D11814 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi homogen, yang kedua, populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsur-unsurnya bersifat sama. Contohnya, seorang dokter yang ingin memeriksa golongan darah seseorang hanya memerlukan satu tetes darah saja, tidak memerlukan satu botol, karena setetes darah dan sebotol darah itu hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, populasi heterogen. Populasi heterogen yaitu populasi yang unsur-unsurnya bersifat variasi, sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya. Contohnya seperti pada sensus penduduk. Pada sensus penduduk, peneliti sudah tahu bahwa melakukan sensus penduduk itu akan mengeluarkan biaya yang mahal dan waktu yang lebih lama. Tetapi dengan demikian, sensus penduduk akan tetap dilakukan. Itulah penjelasan dari saya tadi tentang populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Rusnia Salmiani dengan NIM A1D1180005 ingin menjelaskan mengenai sampel, di mana sampel ini terdapat dua jenis. Yang pertama sampel judgmental dan yang kedua itu sampel statistikal. Nah, sampel judgmental ini yaitu dipilih berdasarkan pendapat analisis dan hasil penelitian. Sedangkan sampel statistikal ini yaitu dipilih secara acak ataupun random dari seluruh populasi dan hasil penelitiannya. Nah, dalam sampel ini ada teknik-tekniknya, yaitu terdapat dua teknik. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Nah, jadi yang pertama itu probability sampling, yaitu terdiri dari simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan cluster random. Sedangkan non-probability random itu meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, itulah mengenai sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah Atijani dengan NIM A1D1180032. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis populasi. Nah, secara umum populasi ini dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, sifat populasi, dan perbedaan lain. Nah, yang untuk pertama, berdasarkan jumlah populasi yaitu ada populasi terbatas dan ada populasi tidak terbatas. Populasi terbatas yaitu suatu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasannya jelas secara kuantitatif. Yang kedua, populasi tidak terbatas yaitu suatu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah batasan. Kemudian berdasarkan sifat populasi yaitu ada populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu suatu populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian populasi heterogen yaitu suatu populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang terakhir, berdasarkan perbedaan lain, ada populasi target dan populasi survei. Populasi target yaitu suatu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian.
Kemudian, populasi survei yaitu suatu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang dilaksanakan. Sekian, terima kasih.